Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramadanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kelas 7 MTS semester 1 bab 1 tentang sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cita Tuhanmu. Di sini saya akan membahas untuk memenuhi tugas media pembelajaran dari Fakultas Agama Islam semester 6 Universitas Ibnu Khaldun. Oke, kita lanjut aja ya. Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Lebih tepatnya kita membahas tentang toharoh, yang artinya itu bersuci. Oke. Untuk tampilan slide PPT-nya akan saya tampilkan di samping sini. Kita bahas dulu pertama tentang toharoh. Toharoh dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Menurut istilah yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci, ya tentu bersuci ini bukan atas karena keinginan kita sendiri, tapi memang ada dalilnya atau perintah dari Allah langsung, yaitu di surat Mudatsir yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu, ini dari ayat 4 dan 5, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi dari sini jelas bahwasannya kita itu memang harus bersih, bukan dari pakaian saja, tapi dari tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki itu harus bersih, apalagi dalam beribadah. Oke, kita lanjut. Dari hadis pun sudah dijelaskan, yaitu hadis dari Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Bersucilah, toharoh itu setengah daripada iman. Nah, jadi bersuci ini sebagian ya, atau setengah dari iman. Benar-benar penting banget. Kita lanjut. Karena kita membahas tentang toharoh, tentunya kita akan membahas yang pertama tentang najis dan hadas. Nah, najis itu dari bahasa Arab artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Contohnya, kalau misalkan kita sedang mengerjakan sholat, tentunya kita harus berwudu, dan itu berwudu itu termasuk bagian dari bersuci. Harus menghilangkan kotoran yang ada di tangan atau kotoran yang menempel pada kaki. Terus hadas dari bahasa Arab itu suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang memang tidak berlaku. Dalam istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua mutawasitah, yang ketiga mughalazah. Mukhafafah itu najis yang paling ringan di antara yang lain, yaitu tentang air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun. Cara mensucikannya sangat mudah, tinggal memercikan air pada bagian yang terkena air seni tersebut. Lanjut, najis mutawasitah yaitu najis pertengahan, seperti bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Contohnya darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, dan homer atau arak. Homer atau arak itu sejenis minuman yang memabukkan ya. Nah, cara mensucikan najis mutawasitah ini dengan cara sama seperti mukhafafah, yaitu membasuh dengan air. Lanjut, membasuh dengan air atau dengan sebanyak 7 kali atau dengan tanah sebanyak 7 kali sampai dia sudah hilang baunya dan warnanya. Lanjut, najis yang paling berat yaitu najis mughalazo. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu membasuh tangan
sebanyak 7 kali, salah satunya diantara lain menggunakan air dicampur tanah. Ya. Lanjut lagi, ada macam-macam hadas. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Jadi tuh cuma nggak suci karena memang dia mau sholat, lalu dia harus berwudu gitu. Apabila ingin beribadah pasti dia harus bersuci terlebih dahulu, contohnya berwudu dan tayamum. Nah, ingat untuk tayamum ini dan benar-benar darurat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila benar-benar darurat baru ia bertayamum. Hadas besar ini contohnya seperti sedang haid, nifas, atau berhubungan badan. Jadi memang itu semua kita nggak suci gitu. Maka dari itu dengan mensucikannya kita harus mandi besar. Lanjut, alat-alat bersuci dan macam-macam air. Macam-macam air itu ada 5, yaitu air mutlak atau tahir mutahhir, yaitu suci mensucikan. 2, air makruh. Air musyammas. 3, air tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Yang 4, mustakmal. Yang 5, mutanajis atau air najis. Kita lanjut, bersuci dari kotoran istinja. Istinja menurut bahasa yaitu terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah yaitu bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air. Dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kertas, kayu, dan sebagainya. Oke. Tata cara bersuci yaitu yang pertama ada berwudu. Berwudu sudah pasti dengan menggunakan air. Mandi membasuh seluruh dari atas rambut hingga bawah. Terus tayamum itu dengan debu ya. Itu apabila darurat benar-benar tidak ada air. Yang 4 itu ada istinja. Istinja itu seperti tadi membersihkan dengan air atau dengan kayu, dengan daun, dengan kertas gitu. Oke, lanjut. Fungsi toharo dalam kehidupan. Fungsi toharo itu apa sih? Oke, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, menjaga lingkungan tempat ibadah, tempat umum, dan yang pertama yang paling penting menjaga kebersihan diri kita sendiri. Oke. Sampai segitu aja materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.